Oh, dihidupin. Oke. Ya, jadi sebenarnya masih ada 2 materi ya, yang harus saya sampaikan, mmm, dan mungkin di minggu depan saya akan coba, umumkan UASnya seperti apa. Tapi buat, itu nanti aja, minggu ini yang seharusnya pengganti minggu kemarin, saya ingin kita ngebahas tentang kalau dari ya sepanjang perkuliahan kita ngebahas tentang apa itu informasi gitu ya, bagaimana informasi terbentuk, bagaimana informasi, melintasi batas, digunakan oleh siapa aja media, ya informasi digunakan oleh media dan pada akhirnya media sebagai aktor, kemudian bagaimana aktor-aktor lain menggunakan media sebagai instrumen dan pada kali ini, saya ingin memfokuskan kepada sebuah pertanyaan atau sebuah tema, yaitu bagaimana jika terjadi pemutusan informasi. Artinya bagaimana jika informasi justru secara sengaja itu diputus. Ya artinya tidak lagi ada kan kalau kita judul kuliahnya adalah, jaringan informasi global ya. Dan bagaimana kemudian ketika jaringan tersebut, hubungan antar aktor tersebut, antar nodes itu diputus. Dan Mmm, secara spesifik karena kita juga sudah lebih banyak berfokus kepada, eee, media-media berbasis internet gitu ya, terutama juga kemarin ada satu perkuliahan khusus tentang, sosial media, maka dalam pertemuan kali ini saya ingin ngebahas tentang internet shutdown atau pemutusan jaringan internet, sebagai salah satu bentuk dari blackout informasi atau information blackout. Nah, tapi sebelum itu saya ingin, memberikan sebuah konteks terlebih dahulu, salah satunya seperti biasa. Jadi saya akan muterin satu video, eee, cukup panjang, kurang lebih 10 menit, sambil teman-teman bisa sambil bikin kopi dan sebagainya, silahkan. दासनाना वक्त बसोने दासनाना वक्त बसोने दासनाना वक्त बसोने दासनाना वक्त बसोने. It looks perfect. It sounds even better. वाजा कैसी हवा मचाए शोर डोले डोले रूम रूम रे वो देखो आया है बादल झूम के. For months, this song, Waja or Friend, about the region of Balochistan has been playing incessantly on Pakistan's TV channels. Not just on entertainment outlets, it pops up in ad breaks on news channels too. अंबर को छूने चला मेरा बलूचिस्तान. There's something uncomfortable, surreal about watching a song about Pakistan's most impoverished, most militarized, and most underreported region playing on a loop this way, being presented this way. It's very consistent with Pakistan state's messaging, which is that Balochistan is a beautiful place. Its people are beautiful. They just sing and dance on the mountains, in the deserts, by the beach. Yes, there are some hints that there were some dark shadows, but they have been lifted. So it's quite central to how Pakistani states and maybe rest of Pakistan wants to see Balochistan, a beautiful land without its troublesome people. Balochistan has always been a site of territorial anxiety for the Pakistani state. It borders Afghanistan, Iran, and the Indian Ocean. It's also been a site of mining, so gold, zinc, oil, copper, gas. It's a province that functions because of its geostrategic position as a route for the China-Pakistan economic corridor, and that has meant just millions and millions in investments from China that the Pakistani state, especially the military, is really dedicated to protecting. That protection of Balochistan's territory and numerous high-value, high-security projects has not extended to people in the region. For 70 years, Balochistan has been providing the rest of Pakistan with natural gas, meeting more than 50% of the country's needs at times. However, today, fewer than half the cities in Balochistan have access to that gas,
Many Baloch use wood and coal for heating and cooking. Balochistan's separatist movement, born prior to Pakistan's creation in 1947, has seen wave after wave of violence, with the Pakistani military resorting to brutality to rein in the insurgency. There have been countless human rights abuses, enforced disappearances in the thousands of Baloch nationalists, activists, intellectuals, and journalists. Balochistan has been actually turned into an information black hole. Kia Baloch used to be a reporter in Balochistan. I was among the few journalists covering Islamic militancy, Baloch separatist movement, human rights abuses. I also covered China-Pakistan economic corridor, which was accompanied by mass enforced disappearances when nationalists opposed Chinese investment in Balochistan. I have enormous amount of respect for Kia's work. Kia was reporting with a huge amount of attention to detail and evidence, which is why he eventually was subject to threats and had to flee. The intelligence agencies started taping my phone calls. Then they shared a list with me saying that you have been talking to these people. You cannot hide their details from us. They wanted my name to be placed in anti-terror watch list. Yeah, things became very difficult for me to work under strict surveillance. The easiest way for me to leave Pakistan was through a student visa. I received admission from a Norwegian journalism school. It was in 2017, and then I never went back to Pakistan. Kia Baloch's story is not unique. The immense pressures from state authorities, military, intelligence, and local government, combined with intimidation by insurgents and big corporations investing in Balochistan, meant that for years, doing journalism there was like embarking on a suicide mission. More recently, the number of journalist abductions and deaths has fallen. For media in the region, self-censorship is one method of self-preservation. The other has been for journalists to just leave. Even then, safety is not guaranteed. I want to tell you about my colleague and friend, Sajid Hussain, who's a brilliant journalist out of Balochistan. And he got into trouble for reporting a fairly straightforward story that the intelligence agencies didn't like. And he was a wise man. He was not into taking unnecessary risks. So he left the country immediately. After sort of struggling for 10, 11 years, he was given asylum in Sweden. And a year later, he was found dead, drowned in a lake. The Swedish government told the family that it's a suicide. But just hardly after 6 months, another activist from Balochistan, Karima Baloch, also disappeared in December 2020 from Toronto. Her body was discovered under the same circumstances as Sajid said. She was also found dead inside a river. The police determined that it was a suicidal case. We don't know how they died, but it's very difficult to digest that someone who actually fled Balochistan, came in the West for safety, why he or she would commit suicide here. I have been very much concerned about my security here. Until recently, I was based in Oslo, but now I have moved to a very remote corner of Norway. I avoid meeting people. I avoid visiting big cities. So these things have been taking a very heavy toll on my mental health. None of these stories from Balochistan, of journalists in exile fearing for their lives, of student activists going missing only for their mutilated bodies to be found later, of militants blowing up gas pipes, none of these feature in that song that's all over Pakistan's airwaves. Ironically, the music video, which the branding suggests, has been financed by a corporation with multiple big business interests and a possible eye on Baloch development projects. That video has been getting all this airtime, just as Balochistan has seen a surge of disappearances. Families of the missing have been holding protests and vigils, and they get next to no coverage on the news. The only thing that's considered
relevant or significant when it comes to Balochistan tends to be its mega projects. But the people who live there are not seen as significant. If you are a reporter at a Pakistani media outlet and you bring a controversial story to the editorial desk, there's a very, very high chance that your editor will censor it or get visited by an intelligence officer who will tell him or her to censor it, or it will be watered down significantly. In other parts of Pakistan, there is actually very, very little interest about what's going on in Balochistan. It's considered practically like another country. It's getting a lot of airtime because it's a commercial product sponsored by like sort of big corporation. On behalf of government, I suspect they do not want you to hear. Thousands of people have disappeared. Many of them are being kept in dungeons, tortured every day. So obviously, to drown out those sounds, you make these beautiful videos with catchy lyrics. And then you buy airtime and you can play them for as long as you want. Oke, nah ya tadi sedikit banyak tentang Balochistan ya, salah satu kawasan yang remote, bisa dibilang enggak remote sih, tapi dalam tanda kutip tertinggal atau terluar gitu ya, karena berbatasan dengan berbagai wilayah atau negara-negara lain dari Pakistan. Dan di sisi lain juga punya sumber daya yang cukup besar dan menjadi sasaran mega projects di sana gitu ya. Dan we've seen ya, dan kita juga melihat banyak kasus ini sebenarnya terjadi nggak cuma di Balochistan. Kita melihat di Indonesia ada atau tidak, di Asia dan juga apakah di negara-negara Asia Tenggara lain juga ada. Sebenarnya makanya kemudian saya menanyakan ini ke teman-teman. Dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah dari Pakistan, apa yang dilakukan salah satunya misalnya dengan bekerjasama dengan korporat besar gitu, korporat asing besar, dan di sisi lain juga penekanan terhadap project atau ya aspek-aspek pembangunan dalam satu kawasan yang tumultuous, bisa dibilang ya, bukan unstable tapi tumultuous gitu ya, yang dinamis. Dan apakah teman-teman juga dapat melihat adanya kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan dengan pemerintah-pemerintah di negara-negara Asia Tenggara, termasuk juga misalnya Indonesia. Nah, terus apa hubungannya dengan dengan topik dari perkuliahan perkuliahan hari ini? Salah satu topik utama yang ingin dibahas adalah terkait dengan information blackout. Bagaimana dalam kasus Balochistan, information blackout yang kita bisa temukan adalah terkait dengan bagaimana minimnya pelaporan yang terjadi di Balochistan itu sendiri. Dengan misalnya itu tadi kekerasan terhadap reporter, intimidasi terhadap reporter, bahkan banyak juga terjadi penghilangan paksa, dan bentuk-bentuk represi lainnya yang pada akhirnya mendorong media yang ada di Balochistan untuk melakukan self-sensor gitu ya, menyensor diri mereka sendiri gitu supaya sustainability atau keberlangsungan media mereka tetap berjalan. Dan dalam konteks Indonesia, sebenarnya kita sudah pernah melihat hal ini. Dalam 32 tahun pemerintahan Soeharto, kita melihat strategi yang persis dilakukan oleh pemerintah Indonesia era Soeharto dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan pada saat ini.
dan hasilnya pun sama gitu, dalam artian ada satu periode di mana pemerintahan Indonesia sendiri media-media di Indonesia itu melakukan self censorship untuk ya menjaga keberlangsungan media-media keberlangsungan hidup dari media itu sendiri. Dan pengalaman Indonesia ini saya nggak tahu apakah Balochistan, maksudnya Pakistan belajar dari Indonesia atau Indonesia yang sempat belajar dari Pakistan atau gimana mungkin ya. But we see kita melihat fenomena ini terjadi di banyak sekali wilayah di dunia. Dan sayangnya intimidasi seperti ini atau blackout informasi seperti ini masih terjadi, dan di Indonesia ada indikasi, beberapa laporan sudah memperlihatkan adanya indikasi meningkatnya praktik-praktik untuk bukan mengembalikan, praktik-praktik yang menyerupai atau mengulang kembali sejarah media Indonesia 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Dan ini cukup mengkhawatirkan pada dasarnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari blackout informasi. Dan meski demikian, dalam konteks perkuliahan kali ini, saya akan berfokus kepada information blackout dengan fokusnya adalah kepada internet gitu ya, yaitu internet shutdown, di mana internet shutdown di mana fenomena information blackout ini makin banyak, makin lama, makin kesini. Selain dengan melakukan propaganda tadi gitu ya, kita bisa bilang bahwa iklan video klip musik di Balochistan yang tidak sesuai dengan latar belakang atau tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan itu adalah sebuah propaganda. Dan kita semakin melihat semakin tingginya kecenderungan bentuk blackout informasi adalah berupa internet shutdown atau pemutusan jaringan internet, di mana ya ini saya ambil dari saya lupa judul laporannya apa. Internet shutdown ini didefinisikan sebagai an intentional disruption of internet or electronic communication, rendering them inaccessible or effectively unusable for a specific population or within a location, often to exert control over the flow of information. Jadi kata kuncinya adalah to exert control over the flow of information. Dan ini adalah bentuk-bentuk dari information blackouts, informational control yang tujuannya sama mungkin dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan di Balochistan, tapi dengan bentuk yang berbeda, yaitu menggunakan internet. Nah, ada beberapa alasan pemerintah melakukan internet shutdowns. Misalnya untuk meredam protes massal, atau misalnya mencegah kecurangan dalam ujian. Dan ini it sounds silly gitu ya, terdengar konyol, tapi banyak pemerintah yang memang melakukan hal tersebut. Ini saya ambil contoh, misalnya ada di Kenya baru bulan kemarin. Kemudian ada Irak dan Suriah di Agustus 2023. Ada Aljazair dan Irak di Juni 2023, dan Suriah lagi di Mei 2023. Di mana pemutusan jaringan internet itu beririsan dengan dilaksanakannya ujian nasional kalau di kita apa ya, SNMPTN ya, SBMPTN ya, yang seperti itu gitu ya, atau kalau dulu ada ujian nasional untuk anak-anak SMA misalnya, yang it sounds silly but it happens gitu ya. Kemudian juga misalnya untuk mencegah kekalahan dalam pemilu, di mana ketika misalnya kita kan sering ada quick count dan sebagainya, kemudian tiba-tiba information blackouts, internet shutdown, supaya masyarakat tidak mengetahui bagaimana voting yang terjadi secara real time, dan nanti ketika sudah
sudah tersambung lagi jaringan internetnya, tiba-tiba satu pihak sudah ada yang menang, sudah ada yang deklarasikan menang dan sebagainya. Yang keempat, memperkuat kudeta militer. Kita melihat ini dalam misalnya situasi di Myanmar. Dan yang kelima, atau memutus wilayah konflik dari dunia luar dengan merendahkan sehingga terjadi rendahnya coverage media. Dalam konteks Indonesia, kita melihat ini di Papua, kemudian di Myanmar juga ada, Balochistan menjadi salah satu contoh lainnya, misalnya di mana ya Suriah, Irak dan sebagainya juga gini ya, termasuk ya. Yang intinya adalah untuk memutus wilayah konflik dari dunia luar. Dan nanti kita akan lihat kenapa sih ketika terjadi wilayah konflik itu perlu adanya atau kenapa pemerintah melakukan hal tersebut. Nah, di slide ini kita juga melihat misalnya di tahun 2022 saja ada berapa banyak siapa negara yang paling banyak melakukan internet shutdown tahun 2022. Kita lihat ada India, ada Ukraina, dan ada Iran. 2022 India ada terkait erat dengan apa namanya, kalau teman-teman sempat baca itu terkait dengan situasi di Kashmir. Ukraina tentu saja dengan konfliknya dengan Rusia, dan di Iran misalnya terkait dengan protes besar-besaran di Iran, ya di mana ratusan masyarakat juga menjadi korban gitu ya. Myanmar, Bangladesh, Jordan, Libya, Sudan, dan Turkmenistan. Ini adalah rata-rata daerah-daerah yang dipimpin oleh apa namanya, otokratik ya. Bentuk pemerintahannya adalah otokratik. Jordan, Libya, Sudan, Turkmenistan. Nah, selanjutnya kita melihat kepada berbagai alasan terjadinya blackout. Misalnya di Guatemala kita melihat ini terjadi juga karena pemilu, Kuba pemilu, Sierra Leone pemilu, Liberia pemilu, Benin pemilu, Togo pemilu, Republic of Congo pemilu, Zimbabwe pemilu, Eswatini pemilu, Gabon juga pemilu, Mali juga pemilu, Turki pemilu. So we seen that almost in all of the countries that implemented the internet shutdowns, selain tentunya dari negara-negara tadi ya, seperti India terkait dengan konflik di Kashmir, Indonesia tahun 2019 terkait dengan protes besar-besaran di Papua, kemudian juga di tahun yang sama terkait dengan demonstrasi reformasi di korupsi gitu ya. Kita juga melihat adanya kecenderungan besar terjadinya penggunaan atau pelaksanaan internet shutdown terkait dengan pemilu. Dan this is very interesting to note gitu ya, cukup menarik untuk dicatat. Dan kedua adalah kita perlu berhati-hati karena tahun depan kita akan melakukan pemilu. Bukan tidak mungkin akan terjadi gangguan dalam pemilu kita karena as most of you have probably know gitu ya, dalam konteks saat ini Indonesia semakin memiliki posisi penting tidak saja dalam konteksnya internasional, tapi juga dalam bagaimana pemilu 2024 juga menjadi salah satu isu penting bagi keberlanjutan situasi politik. Kita melihat banyak koalisi, kita melihat banyak belok kanan kiri lah istilahnya ya, untuk mengarah kepada 2024 yang bahkan di mana juga konstitusi sendiri seakan dikangkangi gitu ya. So it's not impossible, bukan tidak mungkin. Bahkan Indonesia sendiri yang kita bukan mengaku, kita yang seringkali berbangga diri menjadi salah satu negara terbesar, negara demokrasi terbesar, bukan tidak mungkin kita akan mengalami hal serupa. So we have to be very careful about our own general election. Dan di sisi lain juga kalau dengan kita kaitkan juga dengan misalnya perkembangan teknologi di misalnya di waktu itu kita pernah bahas terkait dengan Pegasus gitu ya.
bagaimana Pegasus, sebuah software itu mampu mempengaruhi pemilu bahkan di Amerika Serikat. So we really need to be very very careful about our own general election. Dihapus dulu. Hapus. Nah, so kenapa kemudian kita juga perlu melihat isu internet shutdown sebagai salah satu hal yang sangat berkaitan dengan politik, tidak saja politik domestik, tetapi juga politik internasional. Ini sebuah video dari Vice juga memperlihatkan atau menjelaskan kenapa hal ini menjadi menarik dan cukup penting untuk kita lihat bagi kita penstudi hubungan internasional. Cutting off the internet has become the go-to move for authoritarian governments that want to control the flow of information. Strongmen like this play because limiting communication prevents people from organizing and makes it really hard for reports of human rights abuses to get out. Internet shutdowns were recorded in 35 countries in 2019, according to digital rights group Access Now. That's 40% more than in 2018. The number of countries that we've documented for shutting down the internet in 2019 could actually change. And one of the reasons why it changed is because it's increasingly difficult to document internet shutdowns around the world because shutdowns have become very specific and very targeted. So what that means is that countries no longer shut down the whole internet for the whole nation, which is much more easier to document. Some countries cut communications repeatedly. In 2019 alone, India shut down the internet in different parts of the country 106 times. We've seen longer shutdowns. So what that means is that, the internet would be off normally for a day to, if it goes really for a very long time, would be 1 week or 2 weeks. But this time around, we've seen countries shut down the internet for 120 days, 150 days. People living in Kashmir, for instance, have been stuck in an internet blackout since August 2019. Kashmir was forced offline after the Indian government scrapped its regional autonomy. Even with the blackout, reports emerged of human rights abuses, including the detention of children. Governments usually don't give a reason when they restrict the internet. Rights groups find internet shutdowns usually overlapped with elections and civil unrest. Without a doubt, some of the most harrowing instances that we've seen in 2019 are the instances where shutdowns are used to cover up the loss of life or killings at protests. And quite often you can actually correlate these patterns. So you see that when there are these killings, then the internet goes down because that story is something that needs to be suppressed. And we've seen this in Sudan, we've seen it in Iraq and in Iran. During anti-government protests in November, Iran shut down the internet for nearly a week. When the internet was restored, videos of a brutal crackdown on protesters started to leak. Amnesty International estimated over 100 people were killed and thousands were arrested. Some shutdowns are more complete than others. In Iran, for example, all internet services, including mobile data, were completely down. In other cases, governments blocked certain apps and websites, like Facebook. Venezuela blocked streaming services and social media sites, just long enough for viewers to miss certain National Assembly sessions or speeches by politicians like self-declared President Juan Guaido. Governments can't pull off shutdowns without telecom firms, but those companies rarely push back. They might face repercussions if they don't switch it off. So they might be threatened with being shut down, they might face fines. And in cases we've even had where telco operators have been threatened reportedly at gunpoint. More often than not, these companies don't really have a choice. Shutdowns can also be pretty costly. In Sudan, the transitional government cut off mobile internet last summer after forces killed more than 100 protesters. The weeks-long shutdown cost the economy over $1.5 billion. Shutdowns often happen in countries with few options for government accountability, but rights groups are increasingly taking internet shutdowns to the courts. There were more legal challenges in 2019 than ever recorded, with lawsuits in India, Sudan, Russia, the Democratic Republic of Congo, and Zimbabwe. But even a court ruling is no match for the governments that act above the law.
Yes, oke. Shutdown sepertinya sudah diperlihatkan dalam video bahwa pemutusan jaringan telekomunikasi dan sekarang pemutusan jaringan telekomunikasi itu artinya sudah sangat sinonim dengan pemutusan internet gitu ya, karena siapa sih yang masih melakukan SMS gitu kan? Everyone's using WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok, Instagram untuk melakukan hal tersebut, yang artinya semua itu membutuhkan jaringan internet. Nah, ya, dan fenomena ini sudah terdokumentasikan di begitu banyak negara, bahkan dalam 10 tahun terakhir ada kurang lebih di 24 negara, salah satunya di Indonesia di tahun 2019 juga, ya terutama Indonesia ya, tahun 2019 ya. Dan internet shutdown pada awalnya itu mudah untuk di-track. Gampang kita buat tahu negara mana yang melakukan, karena pada awalnya mereka hanya mampu, atau pemerintah suatu negara hanya mampu melakukan internet shutdown atau pemutusan internet, pemadaman internet secara nasional. Over time, dan ini kita misalnya melihat hal-hal ini ketika terjadi Arab Spring, apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Suriah dan sebagainya. But over time, dengan semakin meningkatnya teknologi informasi, kemampuan perusahaan telekomunikasi atau kemampuan pemerintah untuk melakukan internet shutdown dan pemutusan komunikasi secara lebih spesifik juga semakin meningkat. Sehingga dengan demikian implikasinya adalah internet shutdown atau communication shutdown bisa dilakukan hingga ke level lokal, dan ini kita temukan dalam konteks Indonesia adalah apa yang terjadi pada ketika terjadi demonstrasi reformasi di korupsi. Itu hanya lokal. Tidak semua Jakarta mengalami pemutusan internet atau gangguan internet, tetapi hanya di daerah-daerah tertentu yang memang merupakan tempat terjadinya demonstrasi tersebut. Bahkan makanya waktu ada satu korban jiwa yang jatuh, itu sempat simpang siur dan dan informasi tersebut anehnya, nggak anehnya ya, informasi tersebut kemudian pertama kali muncul justru di luar dari wilayah demonstrasi, sehingga kemudian ya membutuhkan berbagai konfirmasi dan klarifikasi dan sebagainya, atau bahkan di level regional. Saya ambil contoh lagi Indonesia karena memang ini paling gampang. Apa yang terjadi ketika dimulai dari bulan Mei atau Juni, saya lupa, tahun 2019, ketika terjadi banyak sekali demonstrasi besar-besaran di Papua dan Papua Barat, 2 provinsi pada saat itu, yang meluas hingga ke beberapa puluh kota dan kabupaten. Sehingga pemerintah pusat melakukan internet shutdown di 2 provinsi ini. Regional sifatnya, jadi hanya di 2 provinsi, tidak lagi dalam skala nasional. Tapi akan ada juga ya skala nasional seperti apa yang kita lihat misalnya di Mesir dan sebagainya. Dan dengan semakin meningkatnya kemampuan untuk melakukan shutdown secara lebih presisi, juga bisa terjadi dalam jangka waktu tertentu dari beberapa jam hingga beberapa bulan. Dalam konteks misalnya pemilu di Venezuela tadi, itu internet shutdown dilakukan hanya dalam waktu beberapa jam, hanya hingga misalnya deklarasi presiden yang secara langsung ya, artinya tidak melihat kepada hasil pemilu atau adanya manipulasi dalam hasil pemilu, kemudian hanya kepada sampai titik itu. Jadi tidak lebih lama. Kenapa? Karena perhitungan internet shutdown juga terkait dengan unrest, civil unrest ya, ketidaktenangan di masyarakat dengan semakin meningkatnya, apalagi ditambah dengan situasi yang tidak stabil, kemudian apabila waktu semakin lama, maka juga unrest atau ketidaktenangan masyarakat akan semakin tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya situasi yang chaos
atau terjadi demonstrasi yang besar-besaran dan chaos itu akan lebih memungkinkan. Jadi ada perhitungan presisi terkait dengan internet shutdown ini sendiri untuk tetap misalnya menjaga situasi, karena kita akan mengembalikan kepada tujuan utama itu dari internet shutdown adalah untuk mengambil kontrol dari alur informasi atau mengambil kontrol dari pertukaran informasi. Nah, ya ini tadi mana yang ke sini ya. Pada beberapa kasus internet shutdown juga apa namanya? Nah, ini kemudian pada beberapa kasus Oke. Nah, pada beberapa kasus internet shutdown juga seringkali didahului atau diikuti setelahnya dengan propaganda dan atau kontrol informasi. Dan ya kita melihat ini di Kashmir, laporan juga muncul dari ya Kashmir, Pakistan, dan kalau pengalaman kita sendiri kita melihat ini pada konteksnya Papua dan reformasi di korupsi. Maksud propaganda dan kontrol informasi ini seperti apa? Kalau kita ambil secara spesifik dalam konteksnya reformasi di korupsi, karena ya saya pada waktu itu walaupun tidak berada di Indonesia juga sangat-sangat mengikuti terkait dengan apa yang terjadi, perkembangan terjadi, karena beberapa rekan saya juga ada di sana gitu ya, rekan-rekan yang turun ke jalan terkait dengan UU Cipta Kerja. Kita melihat bentuk propaganda tidak lagi dilakukan oleh pemerintah secara langsung, dan ini ada perubahan shift ada shifting of strategies, ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor-aktor yang terlibat dalam internet shutdown ini yang tadinya sangat state-centric, fokus kepada negara, dan sekarang terjadi adalah upaya untuk memenangkan narasi di sosial media ketika internet kemudian muncul lagi atau internet terkoneksi lagi. Dan dalam kasus lokal adalah bagaimana permainan upaya untuk memenangkan persepsi ini dilakukan terhadap masyarakat yang berada di luar wilayah yang mendapatkan internet shutdown tersebut. Sehingga ketika misalnya orang-orang yang sudah berada dalam internet shutdown itu mendapatkan akses internet, narasi mereka tidak lagi mampu memenangkan situasi yang memenangkan narasi yang sudah muncul terlebih dahulu di sosial media misalnya. Dalam konteks reformasi di korupsi, kita melihat adanya aktor baru karena adanya ya perkembangan teknologi ya dan perkembangan terkait dengan informasi, yaitu buzzer. Buzzer inilah yang kemudian menjadi salah satu aktor utama, dan kita masih sering melihat hal ini terjadi hingga saat ini. Dan entah kenapa saya belum menemukan satu peraturan di Indonesia yang secara spesifik mampu menanggulangi hal tersebut. Artinya seakan-akan dalam konteks kebebasan berpendapat, dalam konteks interaksi di sosial media, keberadaan buzzer yang jelas-jelas memang sudah memiliki dampak negatif itu enggak dikontrol oleh pemerintah. Kita nggak mau berspekulasi terlalu jauh, tapi we can make some connection with it, gitu ya. Kita bisa menganalisis hal tersebut. Kenapa kemudian buzzer ini tetap dipertahankan atau tidak ada peraturan secara ketat mengontrol buzzer? Dan ini penting. Kenapa? Karena dalam konteks internet shutdown dan juga jaringan informasi saat ini, sosial media memainkan peranan penting. Ya dari Arab Spring dan hingga saat reformasi di korupsi, buzzer juga memunculkan buzzer menjadi salah satu tokoh atau aktor yang paling berpengaruh dalam memainkan narasi. Nah, sampai lupa ya dalam konteks reformasi di korupsi misalnya, kita melihat bagaimana internet blackout atau internet shutdown di beberapa titik di Jakarta kemudian juga bertepatan dengan meluasnya narasi-narasi yang disebarkan oleh beberapa buzzer, ya, oleh pasukan buzzer misalnya, untuk menggambarkan situasi yang terjadi di beberapa titik demonstrasi tersebut, untuk membentuk sebuah narasi tandingan atau ya apa namanya konflik narasi ya yang terjadi di sosial media.
Dan ini adalah salah satu bentuk propaganda lain atau juga kontrol informasi. Sehingga fokus masyarakat di luar wilayah tersebut tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang memang merupakan inti dari misalnya narasi yang ingin disampaikan oleh demonstran misalnya. Dalam konteks Papua juga kita melihat bagaimana even now, bahkan sampai saat ini saya masih sering menemukan, kalau teman-teman nggak percaya, mungkin teman-teman bisa coba untuk masuk Twitter atau sosial media lainnya, coba berbicara tentang Papua, akan ada muncul buzzer-buzzer yang pasti akan mengaburkan narasi. Nah, dalam konteks Papua juga sama, ketika terjadi beberapa bulan civil unrest, adanya demonstrasi damai di sana yang kemudian akhirnya berujung jadi kericuhan. Pada titik-titik di mana terjadi internet blackouts terkait dengan kondisi Papua, itu ada saya nyebutnya sebagai conditioning gitu ya, pengkondisian yang dilakukan oleh buzzer terkait dengan narasi yang terjadi di Papua. Dan ini ya, dalam satu sisi sebagai akademisi menarik, tetapi juga sebagai warga negara cukup mengkhawatirkan gitu ya. Nah, so we've seen also the rising of a certain new actors in this kind of internet shutdown. Jadi yang tadinya pemerintah atau yang tadinya aktor-aktor yang sangat relevan dengan konteks tersebut punya power besar, ya satunya pemerintah ya, sehingga beralih kepada semakin masifnya gerakan-gerakan buzzer. Nah, kemudian saya juga ingin membahas terkait dengan apa hubungannya internet shutdown dengan hak asasi manusia. Nah, perlu kita sadari dalam konteks internasional itu ada konsensus atau kesepakatan yang semakin lama semakin berkembang, semakin tinggi gitu ya. Seenggaknya di antara negara-negara demokrasi liberal gitu, bahwa melindungi akses internet itu merupakan salah satu bagian yang sangat dasar dari kebebasan berekspresi dan berserikat, serta merupakan bagian penting dari agenda demokrasi global dan hak asasi manusia. Kenapa? Karena kita perlu mengetahui bahwa yang namanya HAM itu tadi, kalau nggak salah Paki pernah nanya di minggu kemarin ya, terkait dengan HAM ini adalah sebuah hal yang dinamis, gitu ya, yang artinya what was considered as a human rights in the 1800s mungkin nggak akan sama dengan apa yang kita consider sebagai human rights pada saat ini. Dan akses internet merupakan bagian yang sangat integral pada masyarakat dunia pada saat ini. Ada yang pernah ngerasain detox internet, misalnya 3 hari atau sampai seminggu gitu ya? Nggak banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut, karena internet has become a part of our integral life gitu. Jadi an integral part of our life. Jadi akan sangat sulit dan kemudian kita semakin berkomunikasinya sangat bergantung kepada internet. Sehingga dengan demikian kebebasan berekspresi dan berserikat menjadi sangat terkait dengan isunya akses internet. Nah, pada deklarasi kemudian apakah dalam konteksnya perjanjian internasional atau covenant internasional ada hak yang secara spesifik ngomongin tentang hak internet ini? Nah, dengan argumentasi bahwa akses internet merupakan bagian integral dari kebebasan berekspresi dan berserikat, maka kita bisa mengaitkan hal tersebut dengan pasal 19 dari Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal terkait dengan hak asasi manusia. Nah, ini argumentasinya argumentasi hukum, di mana pasal 19 ini juga ada juga terkait dengan menjamin terkait kebebasan berekspresi dan berserikat. Dan bahkan pada pasal 19 dari ICCPR atau Covenant International Covenant gitu ya, tentang civil and political rights, dia tertulis everyone has the right to freedom of opinion and expression.
This right includes the right to hold opinions without interference. Nah, kata kuncinya adalah without interference. And to seek, receive, and impart information and ideas through any media, regardless of frontiers. Artinya adalah through any media, bisa pakai media apa saja. Kalau kita sekarang semakin sangat terkait atau semakin sangat nggak bisa lepas dari internet, and it becomes our kind of media untuk mencari, untuk mendapatkan, dan juga untuk memberikan informasi. So, internet has become our preferred media, media yang kita preferensikan untuk kita gunakan. Dan ketika terjadi internet shutdown, it nggak secara direct, but it indirectly violates our rights. Sangat secara tidak langsung itu akhirnya melanggar hak asasi manusia terhadap freedom of opinion expression. Nah, lantas apakah internet shutdown kemudian secara langsung bisa kita bilang sebagai sebuah hal yang melanggar hukum sehingga tidak boleh dilakukan? Not necessarily so. Tidak secara otomatis gitu ya bisa langsung dikaitkan dengan hal tersebut. Pada artikel yang sama, pada bagian yang sama dari ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, ada yang disebut sebagai the three-part test atau tes 3 bagian terkait dengan boleh atau tidaknya atau syarat terjadinya pembatasan hak berekspresi. Jadi, even in international law, bahkan dalam hukum internasional sekalipun, tetap ada batasan-batasan terkait kebebasan berpendapat. Ya, nah ini teman-teman bisa cari di artikel 19. Kemudian juga kalau mau spesifik bisa ke submission ICJ panel ini, saya bagiin nomornya, number law-nya, law 2006/0424. Nah, ada 3 tes gimana kita bisa mengetahui apakah pembatasan internet itu kemudian legal atau enggak, melanggar hukum atau enggak. Pertama adalah provided by law. Artinya semua melakukan internet shutdown atau pemutusan internet itu harus berbasis kepada hukum yang ada. Dan kita kembalikan kepada hukum domestik ya, bukan hukum internasional. Di mana sebagian besar negara di dunia itu sebenarnya punya undang-undang atau peraturan yang dapat digunakan untuk melakukan pemutusan jaringan ini atau untuk mematikan jaringan. Namun, undang-undang tersebut harus secara jelas mengingatkan masyarakat akan norma-norma yang diharapkan, kemudian batasan pemerintah. Jadi bukan berarti kemudian dalam melakukan pemutusan jaringan internet, pemerintah punya hak unlimited gitu ya, punya kekuasaan yang unlimited. Tetap ada batasannya juga untuk menegakkan norma-norma tersebut. Yang ketiga, prosedurnya juga harus sesuai untuk mempengaruhi legal atau tidaknya internet shutdown. Dan nanti saya akan putar video habis ini terkait dengan the three-part test ini untuk lebih spesifik ya. Kemudian legitimate aim nomor 2, di mana provided by law, kedua legitimate aim, artinya tujuannya harus terlegitimasi, harus sah gitu. Di mana internet shutdown hanya bisa dilakukan, dan ini kita mengembalikan ke artikel 19 ayat 3 dari ICCPR. Ada 4 sebenarnya alasan. Pertama, untuk menghormati hak atau reputasi orang lain. Jadi kalau misalnya ada hoax yang sangat dibesar-besarkan terhadap salah satu orang gitu ya, dan hoax ini nggak bisa di-stop, artinya ya terjadi secara masif dan terstruktur, pemerintah bisa melakukan hal tersebut. Misalnya hoax terhadap presiden gitu ya. Itu nanti ada beberapa implikasi hukum pada beberapa pasal terkaitnya, misalnya penghinaan presiden apa segala rupa. Walaupun cuman ada di Indonesia kayaknya.
Nggak sih, nggak di Indonesia. Cuman ya Indonesia hanya sedikit dari negara-negara yang punya pasal khusus penghinaan presiden. Oke, jadi itu yang pertama, menghormati hak atau reputasi orang lain, itu tujuan sahnya. Yang kedua, untuk perlindungan keamanan nasional. Yang ketiga, ketertiban umum. Yang keempat, kesehatan atau moral dari masyarakat itu sendiri. Nah, however, kan dengan demikian kita punya pertanyaan lain ya. Dengan kita membaca untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum. Contohnya adalah, then what can you define about national security? Apa yang bisa dilakukan? Apa maksudnya? Apa sih yang masuk ke dalam batasan-batasan terkait dengan keamanan nasional sehingga kemudian pemerintah punya hak untuk melakukan pembatasan hak internet? Apakah demonstrasi bisa dilakukan, bisa dijadikan konsiderasi atau pertimbangan untuk melakukan pemutusan internet karena misalnya demonstrasi mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum. Apa sih definisi dari ketertiban umum? Apa sih definisi dari keamanan nasional? Apa batasan-batasannya? Nah, ini kita nanti harus berkonsultasi dengan orang-orang hukum, terutama orang-orang hukum tata negara ya, terkait dengan hal ini. Tapi dari sisi internasional pun misalnya kita konsultasi dengan international lawyer gitu atau orang-orang dari hukum internasional. Tapi dalam sisi kita perlu punya definisi yang sangat spesifik, sangat strict, sangat ketat terkait dengan apa itu keamanan nasional, apa itu ketertiban umum, dan apa itu kesehatan atau moral masyarakat. Bagaimana kalau misalnya pemerintah yang melakukan yang melanggar perlindungan kesehatan masyarakat? Apakah kemudian kita perlu menyensor pemerintah? Apakah kita bisa menyensor pemerintah? That's one of the questions that arose yang muncul ketika terjadi COVID misalnya. So many misleading information. Banyak sekali informasi, misinformasi yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah dalam situasi-situasi seperti itu. Dan dengan demikian apa kita boleh, ya udah pemerintah nggak boleh punya akses ke internet. Bisa nggak masyarakat melakukan hal tersebut? Nah, yang ketiga adalah terkait dengan proportionality and necessity. Jadi kalau pertama harus punya dasar hukumnya. Yang kedua, tujuannya harus sah, harus legal, harus legitimate gitu ya. Dan yang ketiga, kita kembalikan kepada kedua hal yang tadi, proportionality and necessity. Perlu nggak dilakukan pemutusan internet? Proporsional nggak pemutusan internetnya? Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, kata necessity berarti harus ada kebutuhan sosial yang sangat mendesak untuk dilakukannya pembatasan internet tadi. Alasan negara untuk membenarkan pembatasan tersebut, dia harus relevan dan memadai. Dan menggunakan cara yang sesedikit mungkin membatasi. Sehingga ini disebut sebagai proporsionalitas. Contoh, saya akan berbicara dalam konteksnya hukum internasional mungkin ya. Dan ini memang secara umum salah satu kelemahan dari pendidikan hubungan internasional di Indonesia adalah kita kurang paham dengan hukum internasional, how to read. Now in international law, in international human rights law, in even international humanitarian law, itu ada beberapa prinsip. Salah satunya adalah proportionality and necessity. Untuk menjelaskan prinsip proportionality, kita ambil contoh dengan Israel dan Palestina yang kalau teman-teman buka internet ya, apalagi yang berkaitan dengan hukum internasional atau hukum humaniter internasional kan suka ada yang melanggar hukum humaniter internasional karena misalnya menyasar sipil dan sebagainya. Nah, ada yang beberapa yang bilang terkait dengan proportionality principle. Artinya adalah bahwa kalau misalnya pemerintah Israel memang benar akan berperang dengan Hamas, ketika misalnya pemerintah Israel melakukan pengeboman terhadap kamp pengungsi, melakukan pembunuhan terhadap sipil yang sekarang sudah hampir 17.000
kalau nggak salah, atau udah masuk 20.000 ya, saya lupa. Ini mempertanyakan asas proporsionalitas. Proporsional nggak untuk berperang dengan Hamas, tapi dengan korban jiwa dari masyarakat sipil yang sebesar ini. Nah, itu asas proporsionalitas ini yang perlu dipertanyakan setiap pihak yang berperang akan melakukan sesuatu serangan misalnya. Proporsional nggak kalau misalnya saya nembak bangunan ini dengan kemungkinan korban jiwa sipil seperti ini untuk membunuh misalnya musuh yang sedemikian besar atau sedemikian kecil. Nah, ini terkait dengan asas proporsionalitas. Kita kembalikan kepada internet shutdown ini, bagaimana asas proporsionalitas, kemudian proporsional nggak sih? Misalnya kalau kita ingin, misalnya pemerintah punya alasan, wah ya, demonstrasi reformasi di korupsi, itu mengancam kedaulatan negara, misalnya kita andai-andainya gitu ya. Itu kan salah satu alasan yang dipakai. Mengancam ketertiban umum. Kemudian kita akan melawan pemutusannya secara nasional. Padahal yang demonstrasi cuma ada di beberapa titik di Jakarta. Tapi diputus internetnya satu Indonesia. So, itu nggak proporsional. Gitu ya, artinya apa yang harusnya ditarget, tapi tindakan dilakukan justru sangat lebih besar, tidak proporsional dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dan butuh atau enggak? Ada nggak cara-cara lain yang bisa dilakukan sebelum melakukan pemutusan internet tersebut? Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan hukum internasional tentang pemutusan internet atau internet shutdown, dan bagaimana sebenarnya teman-teman sekarang punya alat untuk menilai, misalnya kalau pemerintah akan melakukan sesuatu terkait dengan pemutusan jaringan dan sebagainya, proporsional nggak? Atau boleh nggak gitu ya, legal nggak, sesuai hukum nggak gitu. Sekarang kita udah punya alatnya gitu ya untuk melihat hal ini. Dan ini cukup penting, ya baik lagi, karena tahun depan adalah tahun politik yang bukan tidak mungkin hal-hal ekstrim akan terjadi. Just in case gitu ya. Oke. Nah, ini saya share videonya dari UNESCO ya kalau nggak salah. The legitimate limits to freedom of expression, the three-part test. Freedom of expression is a fundamental right enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. This right is also an enabling right, ensuring openness, transparency, and accountability in democratic societies. However, freedom of expression is not an absolute right and may be lawfully restricted in specific and limited conditions. Under international human rights law, and specifically Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, or ICCPR, the three-part test determines whether a restriction on freedom of expression is legitimate. Any restriction on freedom of expression must thus be provided for by law, pursue a legitimate aim, and be necessary for a legitimate purpose. Part 1. Restrictions must be provided for by law. A restriction to freedom of expression should be provided for by a prior existing law or binding norm, adopted by competent authorities, and which is formulated with sufficient precision to enable citizens to regulate their conduct accordingly. The law or norm must therefore be clear, publicly accessible, and easily understood by everyone. Otherwise, it would risk having a chilling effect on free speech by broadening the scope of permissible restrictions. Part 2. Restrictions must pursue a legitimate aim. Article 19, paragraph 3 of the ICCPR details 4 essential grounds for restrictions. 1. Respect of the rights or reputations of others. 2. The protection of public health. 3. The protection of national security or of public order. And 4.
the protection of morals. These grounds for restrictions must be narrowly framed in order to ensure compliance with international law provisions. Part 3. Restrictions must be necessary for the protection or promotion of a legitimate purpose. Restrictions should be effective, proportionate, and the least restrictive possible to achieve the legitimate end pursued. However, this criteria of necessity and proportionality is often the most complex according to international standards. Courts and other public authorities should thus consider the context in which the restriction is applied. For instance, a restriction in favor of national security might be justifiable in times of war, but not in times of peace. The three-part test sets a high standard to justify and clearly express the legitimacy of a restriction to the fundamental right to freedom of expression. In our rapidly changing digital environment, it is all the more important to reinforce the rule of law and the application of the three-part test to guarantee every citizen's right to freedom of expression and access to information. To engage and know more, visit our website and learn about UNESCO's work. Ya, oke. Nah, ya tadi ada salah satu contoh di mana ketika misalnya pemerintah ingin melakukan atau menginvoke atau menggunakan alasan national security atau keamanan nasional dalam melakukan pemutusan jaringan internet. In times of war, yes, it's possible atau it's permissible, diperbolehkan ya kalau dalam konteksnya sedang terjadi peperangan atau sedang terjadi konflik. Tapi kemudian apakah boleh dalam situasinya sedang terjadi demonstrasi? Dan kita juga bisa bilang dengan apa yang terjadi di Papua misalnya, ketika terjadi demonstrasi secara besar-besaran, apakah justifiable atau ya bisa dijustifikasi untuk invoking national security tadi, keamanan nasional tadi, atau ketertiban umum. Walaupun memang dalam konteks Papua yang terjadi adalah ya ada itu ya, ada operasi operasi militer di sana ya, di beberapa bagian. Tapi itu balik lagi ke asas proporsionalitas tadi. Proporsional nggak? Necessary nggak? Penting nggak? Butuh nggak untuk melakukan internet blackout terkait dengan demonstrasi misalnya. Nah, dan kemudian apabila memang diragukan, kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan misalnya class action atau bisa melakukan ya menuntut gitu ya kepada pemerintah melalui pengadilan itu untuk menganggap hal itu atau kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang salah. Oke. Nah, problemnya adalah bahwa di dalam internet shutdown ini ada beberapa celah hukum. Jadi pertemuan kali ini banyak berbicara hukum ya. Nah, celah hukum yang pertama adalah ketika undang-undang domestik itu ketinggalan zaman atau definisinya terlalu luas. Nah, itu tadi. How do you define national security? How do you define ketertiban umum? Bagaimana sih ketertiban umum ini kemudian diinterpretasikan dalam undang-undang, dalam peraturan atau ya dalam apa namanya hukum Indonesia. Nah, misalnya bersifat ambigu atau ketinggalan zaman. Salah satu contoh terkait dengan ketinggalan zaman adalah ini di luar konteks ya. Adalah terkait dengan hukum undang-undang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Undang-undang perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia saat ini, kita tahun 2023, itu masih berbasis kepada undang-undang yang diterbitkan tahun 1990. Gitu ya. Berarti udah sekitar 33 tahun. Belum pernah ada revisi, belum pernah ada revisi besar-besaran. Dan padahal undang-undang ini salah satunya juga mengatur terkait dengan jual beli
hewan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian terkait dengan jual beli hewan, terkait dengan yang kawasan lindung, hutan lindung kawasan lindung ya dan sebagainya. Jadi saya pernah nulis ini, ya akhirnya apa yang dimaksud ketika kita ngomongin pemerintah Indonesia melakukan perlindungan lingkungan misalnya ya, it has hal itu punya makna yang berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain, misalnya negara New Zealand deh, Selandia Baru melakukan perlindungan lingkungan. Walaupun sama-sama ngomongin perlindungan lingkungan, tetapi definisi perlindungan lingkungan yang ada di Indonesia dengan di New Zealand itu berbeda. Dengan demikian, kita perlu melihat misalnya mana yang lebih di-update gitu ya. Kalau saya rasa 33 tahun terkait dengan isu lingkungan, dalam 33 tahun itu sudah begitu banyak yang terjadi gitu ya. Ada isu limbah, ada isu climate change gitu kan. Ada isu kebakaran hutan dan sebagainya. Sehingga bisa saja dalam undang-undang tersebut tidak mencakup hal-hal yang terkait dengan misalnya sustainability atau terkait dengan ya ramah lingkungan, ramah perubahan iklim dan sebagainya. Karena undang-undang terkait dengan keanekaragaman hayati berumur 33 tahun. Jadi ketinggalan zaman. Nah, itu salah satu contoh bagaimana celah hukum itu bisa memperbolehkan atau ya memperbolehkan terjadinya internet shutdown. Selain itu, ada juga beberapa negara yang memiliki definisi yang sangat luas terkait apa itu darurat nasional. Nah, konteks darurat nasional ini itu karena ini perlu diperjelas oleh aturan-aturan turunan gitu ya. Kalau dalam ilmu hukum kan ada undang-undang dan ada peraturan-peraturan turunannya ya untuk memperjelas hal tersebut. Kalau definisinya sangat luas, artinya it can be anything. Itu bisa jadi apa aja. Yang darurat nasional itu bisa jadi konteksnya bisa menjadi sebuah spektrum dari misalnya serangan negara lain atau ada demonstrasi massal yang menggugat presiden misalnya atau menggugat pemerintahan. Itu semua bisa disebut sebagai darurat nasional kalau definisinya menjadi sangat luas. Makanya tadi pertanyaannya adalah terkait bagaimana istilah ketertiban umum, keamanan nasional ini kemudian didefinisikan dalam hukum misalnya di Indonesia atau di negara-negara lain. Nah, contoh dari definisi yang sangat luas atau ambigu itu adalah apa yang ada dalam Undang-Undang Telekomunikasi Indonesia ya, Informasi dan Telekomunikasi Indonesia, di mana ini ada satu saya ambil dari bawah, misalnya dalam hukum Indonesia terkait dengan pemutusan hubungan internet, satu-satunya pengaturan yang mendekati masalah pemutusan internet itu ada dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang 19 nomor 2016 yang mengatur bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan. Saya garis bawahin. Segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Nah, ini juga yang kedua. Penyalahgunaan informasi yang mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan yang disebut maupun bagaimana cara ketentuan pasal tersebut dilaksanakan. Hanya segala jenis gangguan. Nah, it can be anything. Kalau ini tidak jelas, segala jenis gangguan ini bisa bentuknya apa aja. Yang kedua misalnya yaitu terkait dengan penyalahgunaan. Apa yang kita bisa definisikan sebagai penyalahgunaan? Apakah hoax bukan bentuk penyalahgunaan misalnya? Apakah buzzer bukan bentuk penyalahgunaan? Kalau iya, dan kenapa tidak diatur misalnya? Nah, yang ketiga adalah mengganggu ketertiban umum. Apa yang kita bisa definisikan? Apa yang bisa didefinisikan oleh hukum Indonesia terkait dengan mengganggu ketertiban umum? Karena definisinya apabila tidak jelas itu bisa luas sekali gitu. Nah, inilah satu celah dari celah hukum yang bisa menjadi pemerintah untuk melakukan internet shutdown. Yang kedua adalah ketika undang-undang dan proses domestik itu kurang transparan.
Nah, misalnya, jadi di beberapa negara terdapat kurangnya transparansi seputar undang-undang dan prosesnya yang dapat menyebabkan penghentian akses internet. Ya kalau di kita contohnya bukan terkait dengan penghentian akses internet ya, tapi dengan UU Cipta Kerja gitu kan. Kurang transparan atau misalnya ya undang-undang ya UU Cipta Kerja itu kan beberapa kali draftnya susah diakses, nggak bisa diakses. Baru bisa diakses ketika udah sidang, udah mau rapat ketok palu misalnya. Kan jadi berabe gitu, gimana kita mau melakukan protes dan sebagainya ketika baru bisa diakses draftnya ketika mau ketok palu atau sudah lagi sidang ketok palu. Nah, namun seringkali terkait dengan celah hukum internet shutdown ini, banyak sekali yang memang nggak ada juga landasan hukumnya. Di Ghana misalnya, itu nggak ada referensi hukum untuk menutup media sosial ketika misalnya kepala polisi menutup media sosial selama pemilu. Itu nggak ada alasan hukumnya. Sebaliknya, ia menyebut destabilisasi internet sebagai alasan yang cukup untuk mematikan layanan tersebut. Apa itu destabilisasi internet? Ya kan? Kita perlu kritis juga dengan ini. Apa sih destabilisasi internet? Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu celah hukum kenapa internet shutdown banyak dan semakin luas dilakukan oleh pemerintah di berbagai penjuru dunia. Apa sih implikasinya kemudian? Tentu yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi ada 3 hal yang difokuskan pada para peneliti umumnya, yaitu terkait dengan HAM, terkait dengan demokrasi, dan juga terkait dengan perekonomian. Terkait dengan HAM, yaitu adalah hak untuk hidup, di mana ketika internet itu ditutup atau internet shutdown, masyarakat tidak mampu lagi menghubungi layanan darurat, tidak mampu lagi menghubungi orang-orang dekat gitu ya, atau mengakses informasi. Nah, dalam situasi yang kita nggak perlu situasi yang lebih lama ya, tapi kita perlu berpikir bahwa manusia atau masyarakat pada dasarnya punya konteks kejiwaan yang berbeda-beda. Kalau misalnya ada yang lagi anxiety attack, terus kena internet shutdown, bukannya bakal makin anxious gitu ya, makin cemas dia karena ada internet shutdown. Ketika misalnya dia kok nggak pulang-pulang dan sebagainya, ada keluarganya yang nggak pulang atau teman-temannya nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Ini banyak terjadi ketika tahun 98 terjadi kekerasan besar-besaran. Nah, atau kalau misalnya ada satu kasus saya lupa di Bangladesh atau di Pakistan di mana seorang ibu akhirnya harus kehilangan bayinya, kandungannya karena dia tidak bisa mendapatkan akses akses layanan darurat ketika pada saat itu terjadi pemutusan internet. Dan ini adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sangat jelas dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, ini adalah pola-pola yang makin muncul dan ini makin ditemukan di berbagai negara, di kita juga salah satunya, di mana ada protes publik, kemudian pemerintah memberlakukan penutupan jaringan, dan misalnya pada saat terjadi penutupan jaringan internet ini, tindakan represif termasuk pelanggaran HAM juga semakin meningkat karena pada saat terjadi tidak ada yang bisa melakukan pelaporan terhadap hal ini. Dan baru selesai atau ketika selesai barulah muncul laporan-laporan terjadinya pelanggaran HAM ini. Nah, ini adalah pola yang mencolok dan semakin meningkat dan ini yang perlu digarisbawahi atau kita khawatirkan dan seharusnya mampu kita cegah selanjutnya ya. Nah, yang kedua adalah shutdown itu menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap demokrasi dan partisipasi politik. Misalnya ketika mematikan internet atau mengendalikan kebebasan arus informasi online selama masa pemilu, yaitu memberikan celah misalnya untuk terjadinya manipulasi pemilu, dan ini misalnya apabila terjadi manipulasi pemilu dan sebagainya, ini adalah
salah satu kerusakan besar terhadap demokrasi dan partisipasi politik. Misalnya, ya akhirnya asas demokrasi tidak ditegakkan, misalnya karena ada manipulasi politik dalam pemilu. Itu kan secara langsung ya terkait dengan demokrasi. Di sisi lain, kita bisa masyarakat kemudian juga bisa semakin skeptik untuk berpartisipasi secara politik, untuk melakukan partisipasi politik karena dia bisa berpikir, buat apa saya pemilu lagi kalau misalnya ketika mau pemilu terjadi internet shutdown dan terjadi manipulasi politik lagi. Nah, ini bisa menjadi apa namanya bumerang bagi pemerintah atau memang menjadi tujuan dari pemerintah sebuah negara untuk mengurangi tingkat partisipasi politik demi memudahkan jalan untuk berkuasa. Yang ketiga adalah bukan penutupan ekonomi ya, penutupan internet itu memperlambat pembangunan ekonomi dan ekonomi digital terutama. Kita melihat bagaimana ekonomi digital sempat nggak bisa diakses pada tahun 2019 dan sangat mempengaruhi misalnya bapak-bapak Gojek yang ada di daerah sana gitu untuk narik penumpang apa segala rupa. Nah, misalnya Brookings Institute ya itu baru-baru ini bikin laporan penutupan ekonomi di seluruh dunia itu menghabiskan kurang lebih atau merugikan pemerintah di berbagai penjuru dunia kurang lebih 2,4 miliar dolar antara tahun 2015 tahun 2016 aja. Dan kita perlu ingat 2015-2016 ekonomi digital belum semasif sekarang. Jadi teman-teman bisa membayangkan misalnya dalam Indonesia terjadi tiba-tiba ada apa namanya pemutusan internet secara nasional aja atau dalam Jakarta aja atau Jakarta Jawa Barat misalnya atau di Pulau Jawa gitu ya. Sebesar apa kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari hal tersebut? Kenapa? Yang pertama adalah ya sekarang penggunaan internet semakin luas, kurang lebih di Indonesia ada 170 juta warga negara penduduk yang menggunakan akses internet. Yang kedua adalah khusus Indonesia adalah negara yang mampu menjaga kestabilan pertumbuhan ekonominya bukan dari ekspor impor. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kayak Malaysia gitu ya, negara-negara yang muncul untuk menjaga muncul sebagai menstabilkan ekonominya biasanya fokusnya ke barang-barang ekspor gitu. Dia devisa terbesarnya dari barang-barang ekspor, pertumbuhan ekonominya. Sedangkan untuk Indonesia kita punya karakter yang khas, yaitu di mana dibandingkan dengan ekspor, sebenarnya yang mendorong laju pertumbuhan Indonesia adalah konsumsi nasional, konsumsi domestik. Di mana konsumsi domestik ini akan sangat semakin bertumpu juga kepada ekonomi digital. Kris, misalnya pembayaran online gitu ya, transaksi online, Kris, Gojek, GoPay dan sebagainya gitu, itu kan ekonomi digital. Dan teman-teman bisa membayangkan dalam satu hari aja ada terjadi pemutusan internet secara nasional, berapa juta rupiah atau berapa miliar, mungkin berapa triliun rupiah yang harus hilang. Dan itu sangat mempengaruhi baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Kita bisa melihat dalam konteksnya misalnya apa yang terjadi saat Papua Barat, Papua dan Papua Barat ya, internet shutdown di Mei September 2019 dan juga reformasi di korupsi. Misalnya reformasi di korupsi ini economic impact-nya nggak ada datanya. Belum saya lihat, saya belum baca analisis fullnya ya. Tapi ini ya kurang lebih seperti ini. Terus kita melihat juga dalam konteks Papua ada misalnya ini reformasi di korupsi dan Papua. Jadi reformasi di korupsi itu kurang lebih 2-3 harian ya. 2 harian lah dari beberapa titik. Dan juga sisanya ada di Papua. Nah, dari Mei sampai Agustus ini dalam waktu 4 hari aja nih di Papua pada Mei kita mengalami kerugian sekitar 11 juta dolar. Itu hanya untuk Papua, 11 juta dolar impact-nya. Sedangkan dalam 15 hari di Papua itu kurang lebih 166 juta dolar, 167 lah ini. Nah, yang artinya dengan semakin
bertumpunya sebuah ekonomi, sebuah negara terhadap perekonomian digital, perekonomian berbasis internet, pemutusan internet juga memiliki ya merupakan sebuah pedang bermata dua bagi pemerintah. So ada dampak-dampaknya. Gitu. Oke. Nah ini dan pada akhirnya juga PT UN Jakarta juga pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat itu melanggar hukum katanya. Tapi belum ada tindak lanjutnya seperti apa, misalnya adanya restitusi atau pengganti rugi dan sebagainya itu nggak ada. Oke, sampai sini perkuliahan kali ini ada pertanyaan, diskusi, silahkan.